Untuk bisa mengekstrak hukum dari sebuah teks agama itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita browsing, tapi kita hidup di zaman ada orang belajar 30 tahun kalah sama orang yang browsing 30 menit. Nah, itulah zaman sekarang. Syekh Utsaimin bilang nggak pernah. Apakah Nabi pernah bilang begitu? Pernah mencontohkan begitu? Ibnu Bas bilang nggak pernah. Kemudian Syekh Albani bilang nggak pernah. Bedanya apa? Kalau bin Bas bilang bahwasannya itu adalah sunnah ngikutin Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin mengatakan itu tidak ada di dalam sunnah, tidak bisa dikatakan sunnah, tapi dilakukan oleh guru-guru kami. Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Jadi orang-orang yang suka membid'ahkan juga ternyata di dalam satu hal ikhtilaf mereka. Makanya Asmaul Husna 99 itu bukan batasan. Dan sifat 20 itu bukan batasan. Apa korelasi antara sifat 20 dengan 99 ini? Sifat 99 ini kalau dikembalikan kepada sifat 20, maka akan ketahuan bedanya apabila sifat Asmaul Husna ini sebagian dikembalikan kepada makhluk. Al-Qawi, yang kuat, dikembalikan kepada sifat 20 yang kuat tapi nggak punya awal. Kalau manusia dikatakan kuat tapi ada awal, nggak mungkin Tuhan. Puncak daripada akal manusia untuk memahami teks yang mana di situ terdapat kriteria dan karakteristik yang wajib ada pada zat Tuhan. Artinya wajib, kalau karakter ini dihilangkan meskipun satu saja, tidak jadi Tuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجهه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Bapak dan Ibu, para asatiz, para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, juga DKM Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan oleh Allah SWT. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Min Jawahiri Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya terdapat ringkasan-ringkasan dari kredo ataupun rumusan-rumusan akidah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fa aqul wa billahi taufiq bisanadil muttasil ila al-muallif Asy-Syaikh Wabil Abdullah Asy-Syadzili hafizahullahu taala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal qawaidu aqdiyah, kaidah-kaidah berakidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, annal mawjuda imma qadimun bilabtida'in aw hadithun ba'da adamin. Yang namanya sesuatu kalau sudah ada wujudnya, maka secara garis besar dibagi menjadi dua. Wujud sesuatu yang eksis secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sesuatu tersebut tidak punya awal. Tidak punya awal. Atau disebut juga dengan al-qadim.
nggak ada permulaannya dan nggak pernah mengalami ketiadaan. Sebab kalau sesuatu pernah mengalami ketiadaan berarti pasti ada awalnya. Sesuatu yang punya awal tidak disebut sebagai qadim dan tidak mungkin disebut sebagai Tuhan. Kalau sesuatu itu punya awal, maka masuk ke dalam kategori yang kedua. Apa itu kategori yang kedua? Kategori yang kedua adalah hadis alladzi lahu awal, sesuatu yang baru dan memiliki awal. Ya. Jadi kita makhluk pasti ada awalnya. Fakullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dikatakan, segala sesuatu yang pernah mengalami ketiadaan maka dirinya tidak mungkin dikategorikan sebagai Tuhan. Fir'aun nggak mungkin jadi Tuhan karena pernah nggak ada. Jadi kalau ada orang ngaku jadi Tuhan, sejak kapan kamu jadi Tuhan? Sejak saya lahir. Sebelum kamu lahir siapa Tuhannya, kan begitu. Jadi para ulama itu ketika mereka membuat kredo-kredo seperti ini tidak main-main ya. Mereka betul-betul mencarikan kita satu kaidah yang sangat mudah untuk dipahami. Fallahu ta'ala huwal qadim wahdah. Maka yang dikatakan qadim yang tidak punya awal itu kita punya keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ammal makhluqatu fahaditsatun aujadahallahu ba'dal adam. Kalau makhluk posisinya mereka adalah sesuatu yang memang tadinya enggak ada kemudian diciptakan menjadi ada. Itu kaidah yang pertama. Al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annal qadima subhanahu wa ta'ala la yattasifu bi ayyi sifatin min sifatil hawadits. Qala ta'ala laisa kamitsrihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau kita sudah tahu pembagian itu, dan pembagian itu juga harus kita ajarkan sama anak-anak. Nah, namanya alam semesta ini wujud hanya terbagi dua. Ada wujud yang nggak punya awal yaitu Allah, ada wujud yang pernah mengalami ketiadaan. Nah, itulah makhluk. Tiba-tiba punya awal, itu makhluk. Kaidah keduanya apa? Kaidah keduanya bahwa yang qadim tidak mungkin disifati dengan sifat yang hadis. Zat yang tidak punya awal dan tidak punya akhir tidak mungkin disifati dengan sifat-sifat yang ada pada zat yang punya awal dan punya akhir. Jadi sifat apapun yang ada pada kita nggak mungkin Allah disifati dengan seperti itu. Nggak mungkin. Nah, sifat apapun yang ada pada Allah tidak mungkin secara hakiki disifati kepada kita. Meskipun secara majazi kadang-kadang boleh. Contoh, sifat kudroh. Allah punya kemampuan dan kekuasaan. Tapi kita suka mengatakan Jakarta ada di dalam kekuasaannya fulan. Indonesia ada di dalam kekuasaannya fulan. Nah, itu kekuasaan yang sifatnya majazi. Atau Malik yang memiliki raja, ya. Tapi kita juga tahu ada raja ini, raja itu, raja fulan, raja Allan, raja Faltan. Itu semua sifatnya majazi. Mobil kita, mobil saya, itu sifatnya majazi. Hakikatnya siapa yang punya semuanya? Allah. Maka kalau kita melihat sifat-sifat yang ada pada zat Allah itu tidak mungkin ada pada makhluk. Allah Maha menciptakan, punya kudrah, tapi nggak mungkin kudrah yang dimaksud ada pada zat Allah adalah kudrah yang sama dengan yang ada pada zat kita. Makanya Nabi Isa AS mengatakan, Inni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Kata Nabi SAW, aku menciptakan burung itu dari apa? Dari tanah liat. Kemudian aku tiupkan di dalam burung tersebut sehingga Allah jadikan ruh ada padanya. Akhirnya dia bisa terbang. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dari ketiadaan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu tanah liat untuk menciptakan burung. Sementara Nabi SAW perlu tanah liat. Di situ kita diajak berpikir, siapa yang menciptakan tanah liat itu?
Siapa yang menciptakan ruhnya tersebut? Siapa yang menciptakan udaranya, space-nya, ruangnya, waktunya? Nah, di sini kadang-kadang orang terkecoh sehingga banyak orang menyandarkan apa yang dia kreasikan adalah kreasinya dia. Ini adalah mobil ciptaan saya secara hakiki. Nah, itu sudah syirik sudah. Ini adalah rumah ciptaan saya secara hakiki. Maka dalam setiap aktivitas kita, setelah kita belajar ilmu ini, insya Allah nggak akan syirik. Kenapa? Karena kita tahu siapa hakikatnya yang melakukan semua itu. Dan makna ini yang harus kita tularkan kepada keluarga kita. Kaidah yang ketiga, al-qa'idatu tsalisatu anna itsbatal aqidati allati yujzamu bi thubutiha wa yakfuru munkiruha la yakunu illa bil adillatil qat'iyyati thubut wad dilalah. Sesungguhnya urusan-urusan akidah tidaklah mengafirkan daripada orang-orang yang mengingkarinya kecuali apabila dia mengingkari dalil-dalil yang mana dalil-dalil tersebut tidak bisa ditolak kebenarannya. Wa yasihu kadzalika itsbatuha bil adillati dhanniyah ats-tsubut wad dilalah. Dan kadang-kadang yang mengingkari dalil-dalil dhanni atau dalil-dalil yang sifatnya presumptif itu juga bisa jadi kafir dengan catatan idza tafaqa ala qabuliha jami'u ulama'il muslimin wa ajma'u ala ma'naha. Apabila ulama-ulama umat Islam itu sepakat terhadap maknanya. Jadi dalam urusan akidah tidak semuanya itu menjadikan orang yang mengingkarinya kafir. Ada juga yang menjadikan orang yang mengingkarinya kafir. Contoh, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ini semua umat Islam sepakat. Kendati pun nanti terjadi perbedaan dalam hal ini, yang satu ahli bid'ah, yang satu ahlu sunnah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua umat Islam sepakat. Baik ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ataupun ya Salafi ataupun Syiah, itu semua juga sepakat kalau laisa kamitslihi syai'un. Namun pada penerapannya, nah di situ terjadi perbedaan. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Atau dalil-dalil yang sifatnya dhanni, presumptif, akan tetapi disepakati oleh umat Islam. Kemudian ada yang mengingkarinya. Apa hukumnya? Kafir tetap. Kalau disepakati oleh umat Islam, ulama umat Islam. Contoh misalkan dalil dhanni, yang dimaksud dalil dhanni itu adalah dalil yang presumptif. Kalau kita kemarin sudah bagi hadis itu secara pembagian umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad. Hadis mutawatir dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, periwayatnya 10 atau lebih. 10 atau lebih. Sahabat 10, 11 atau ke atas. Tabi'in 10, 11 atau ke atas. Tabi'in 10, 11 atau ke atas. Kalau di zaman sahabat misalkan 20, di zaman tabi'in cuma 2 orang, kemudian di zaman tabi'in 100 atau bahkan 1000 tidak bisa dikatakan mutawatir. Jadi setiap tingkatan dari masa mulai era sahabat, tabi'in jumlahnya harus 10 ke atas. Nah, ini yang dinamakan dalil mutawatir dan qat'i. Ini nggak bisa ditolak. Hukumnya sama dengan Al-Qur'an. Hukumnya sama dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga khobar mutawatir. Ada yang dinamakan khobaru ahad, maksudnya yang di bawah mutawatir. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan di kalangan sahabat mungkin 9, kemudian di kalangan tabi'innya 5, atau bahkan 1. Nanti ada lagi pembagian hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, ya. Nah, kita harus bisa mengklasifikasikan dulu ini jenis dalil. Jadi nggak sembarangan kita bilang ini ada hadisnya. Nanti kalau ditanya ini hadis ahad apa mutawatir. Jadi urusan agama ini jangan kita sepelekan. Karena kita punya agama ini memang kompleks. Untuk bisa mengekstrak hukum dari sebuah teks agama itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita browsing, tapi kita hidup di zaman ada orang belajar 30 tahun kalah sama orang yang browsing 30 menit. Nah, itulah zaman sekarang. Ya. Orang yang belajar 30 tahun kalah diceramahi sama orang yang browsing 30 menit. Dan dikasih tahu masih nggak mau juga, ya.
Tapi itulah zaman, akhir zaman. Taib. Ya, kemudian amma idza lam yajma' al-muslimuna 'alaiha falladhi yattafiqu 'alaihi ulama'u ahli sunnah wal jamaah mustanidina ila nusus syar'iyyah fahuwal haq. Adapun sesuatu yang tidak merupakan kesepakatan antara orang-orang Islam terhadapnya, maka yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mana mereka itu bersandar kepada dalil-dalil syar'i, maka itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Wa man khalafahum fahuwa muhtadi'un, dan barang siapa menentangnya maka dia dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Contoh paling sederhana, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kalau sahabat itu udul. Artinya kalau di dalam urusan agama mereka tidak akan berdusta, tidak akan berbohong, tidak akan berkhianat, menyampaikan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan menyembunyikan. Itu sepakat. Tapi kalau ada aliran misalkan mengajarkan untuk melaknat, untuk mengembargo, memboikot sebagian sahabat, maka patut dicurigai sebagai ahli bid'ah. Itu salah satu contoh saja, ya. Atau derajat kekafiran, ya. Kita cari contoh yang lain biar takriban lil fahmi, biar gampang paham. Salat 5 waktu. Umat Islam semuanya sepakat kalau salat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada pengen bikin salat misalkan, salat yang ke-6 dan ke-7 dan itu diwajibkan, maka otomatis apa? Otomatis dia masuk ke dalam kategori ahli bid'ah. Akan tetapi kita harus bedakan juga, kalau kita melihat kepada fikih Hanafi, mereka mewajibkan sholat witir. Tapi istilah kata wajib di dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali enggak sama dengan istilah wajibnya Hanafi. Yang dimaksud wajib di dalam mazhab Hanafi adalah sesuatu amalan yang mana memiliki dalil tapi dalilnya dhonni, meskipun kuat tapi dhonni. Contohnya sholat witir, ij'alu akhira sholatikum bilail al-witra, jadikanlah sholat terakhir kalian itu di malam hari adalah sholat witir. Maka mereka menganggap bahwasanya, oh ini kan perintah, Allah memerintahkan sholat witir, berarti sholat witir ini memang di bawahnya fardu. Makanya diistilahkan sholat fardu itu lebih bisa dipahami oleh seluruh umat Islam ketimbang antum bilang sholat wajib. Jadi jangan heran nanti kalau pergi kemana-mana, misalkan ke Pakistan, ke Afghanistan, lain-lain, mereka kalau pada sholat isya pasti langsung sholat witir. Kenapa? Takut meninggalkan sesuatu yang wajib, ya. Dan ini nggak masuk ke dalam masalah ahli bid'ah karena mereka masih punya dalil, ya. Walaisa bikafir, bukan orang kafir. Jadi orang-orang yang melaknat para sahabat, mereka bukan orang yang kafir tapi ahli bid'ah. Ahli bid'ah, ya. Contoh misal, man yusbitus sirat, siapa yang mengatakan bahwasanya sirat itu memang eksis, wa yanfi kaunahu hissiyan, tapi dia menafikan bahwasanya sirat itu memang ada fisiknya. Dia mengatakan hadis sirat nggak bisa ditolak karena Bukhari Muslim muttafaq alaih, ya. Tsumma yu'ta bil jisri, ya, fayaj'al baina dhahrai jahannam, kemudian nanti ditaruh sama Allah SWT antara ujung dengan ujung pojok-pojok neraka itu satu jembatan. Di atasnya itu ada duri-duri, ya, yang menyerupai satu pohon yang namanya Syajaratu Sa'dan. Syajaratu Sa'dan ini adanya di Najd, ya, di Arab Saudi, tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada di situ, ya. Jadi kalau ada orang dia mengatakan sirat itu ya ada, tapi fisiknya nggak ada, fisik sirat itu nggak ada. Yang dimaksud sirat itu petunjuk. Dia menafikan fisik tapi tidak menafikan teks. Ya udah, dia ahli bid'ah. Tapi kalau sampai dia menafikan sirat emang nggak ada sirat, nggak ada mizan, nggak ada neraka, nggak ada surga, ya punten, sudah kafir. Jadi urusan akidah ini memang berat, ya. Jadi ada orang sholat, katanya puasa, tapi nggak percaya gitu sama mizan, nggak percaya dengan syafaat, nggak percaya dengan haud. Gimana pengen selamat?
Sementara Nabi SAW mengatakan ada Muhammad dunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Nabi Adam alaihissalam dan siapapun nabi yang ada di bawahnya dia itu pasti nanti di hari kiamat di bawah panjiku. Nabi Ibrahim alaihissalam saja mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Kita ada orang nggak percaya terhadap syafaat Nabi, apalagi durhaka sama Nabi SAW. Ya. Walakinnahu lam yufassirhu bil ma'na alladhi warada fin nusus. Nah, kenapa orang tersebut dikatakan ahli bid'ah meskipun dia mengatakan dia percaya sirat? Karena dia tidak menafsirkan kalimat ataupun kata sirat tersebut. Kalimat itu dalam bahasa Arab kata ya. Kalimat atau kata ya, sirat tersebut sesuai dengan teks agama. Kita ahlu sunnah wal jamaah nomor 1 dalil nakli. Nomor 1 teks. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih itu ada istilah al-hakim huwallah. Yang menjadi hakim itu adalah Allah. Ada teksnya enggak? Ada sandarannya enggak? Atau kamu cuma ngobrol ngarol ngidul saja? Seperti orang Khawarij tiba-tiba mengafirkan Siti Aisyah, mengafirkan Sayyidina Ali, mengafirkan Sayyidina Uthman, mengafirkan Sayyidina Tolha, mengafirkan Sayyidina Zubair, mengafirkan Sayyidina Muawiyah. Apa istinad atau sandaran dalil kamu? Kalau ternyata nggak ada dalilnya, masalah. Apa dalilnya orang-orang Khawarij? Cuma waham saja. Jadi kalau kita belajar ilmu tentang dalil ya, ada yang namanya waham, yaitu angka 1% sampai 49%. Itu kan angka yang sangat di bawah 50 itu, yang sangat nggak argumentatif lah. Itu waham. Jadi kalau kita ngira-ngira gitu, itu namanya waham. 50% namanya syak. Kita ragu-ragu, ini bener nggak begini, bener nggak begitu. Itu kita masih ragu, nggak bisa dikatakan kita punya dalil. Nah, kalau 51% sampai 99% itu disebut sebagai dhon. Makanya ada istilah dalil dhonni. Nah, dalil dhonni ini ya orang yang mengingkarinya nggak kafir. Itu saja. Nah, yang 100% nggak bisa diingkari seperti kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nah, itu sudah masuk ke 100% yaitu qat'i ya. Jadi orang-orang ahli bid'ah ini apa? Mereka di dalam kasus sirat ini mereka tidak percaya kalau sirat itu berfisik, sementara Nabi sudah mengatakan berfisik. Dia percaya sama sirat tapi nggak percaya fisiknya. Wa huwa al-jisrul mansub ala jahannam. Sirat yang dimaksud sirat adalah jembatan. Emang ada fisik jembatannya itu? Seperti rambut dibelah 7, kemudian lebih tajam dari pedang. Memang hakikatnya seperti itu. Apa mustahilnya? Akhirnya orang-orang seperti ini mendewakan akal untuk menafsirkan sesuatu yang sebenarnya di luar kapasitas mereka. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu nggak percaya kalau Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Tapi bagi kita yang hidup sekarang gampang saja. Kalau ternyata kita bisa pergi ke Madinah kurang dari 1 malam, apa mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan satu kemampuan di mana orang bisa bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit lapis 7, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Apa mustahilnya? Enggak mustahil, ya. Makanya di dalam ilmu kalam tuh ada istilah laisa hunaka adallu dalil minal wuqu' fil mumkinat. Jadi kalau urusannya dengan makhluk, kalau sudah pernah terjadi sekali pada makhluk, berarti bisa terjadi pada yang lain. Udah pernah terjadi 1 kali sama makhluk, berarti mungkin saja terjadi sama yang lain. Dan kalau kita bicara tentang makhluk, prinsipnya apa? Allah bebas mau bikin apa saja. Jadi nggak ada istilah Allah zalim atau Allah hanya menciptakan perbuatan yang baik saja. Nggak ada itu istilah begitu. Semua yang menciptakan Allah, semua yang bikin Allah. Tapi kenapa Allah SWT menciptakan babi misalnya? Ada yang tanya sama saya, loh jangan jauh-jauh babi, kenapa Allah ciptakan kamu dengan saya? Apa urusannya Allah sama kamu sama saya? Apa pentingnya, signifikan kita berdua, orang seperti kita berdua di hadapan Allah ini signifikansinya apa? Saya bilang nggak ada kamu, nggak ada saya, nggak ada masalah. Ada masalah nggak? Nggak ada. Antum nggak ada. Buat Allah masalah nggak? Antum nggak sholat, ada masalah buat Allah? Nggak ada masalah pada diri antum. Jadi Allah ciptakan babi, syaitan, najis, ya.
Nah, kadang-kadang ada orang mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau?" Hati-hati. Kalau maksudnya itu adalah mengemis, ekspresinya begitu. "Kenapa ya Allah saya harus menjadi orang yang penuh dengan dosa?" Maksudnya adalah mengemis, "Tolong saya." Nah, itu oke. Tapi kalau "Kenapa ya Allah?" kita sudah mulai nyalahin Allah. Bahaya kalau nggak tobat, su'ul khotimah orang begitu. Gimana nggak su'ul khotimah? Hidupnya suuzon sama Allah. Jangan kita biasakan. Ya. Kama fassarahu jami'u ahli sunnati wal jamaah bil ahaditsi shahihah al musarrihah bidzalika. Karena ketika melihat satu teks, yang pertama dikomparasikan itu dalil, Bapak-bapak. Sementara penguasaan dalil kita ini sangat lemah. Sangat-sangat lemah dibandingkan para ulama yang dulu hidup hafal ratusan ribu hadis. Ya. Wa sababu tabdi ahli sunnah lahum huwa annahum raddul ahadits sabitah allati waradat bi bayani ma'nahu duna sababin makbul. Jadi sebab ulama Ahlussunnah mengatakan orang yang tidak percaya sirat ada fisiknya adalah termasuk orang yang sesat, mengada-adakan sesuatu yang nggak pernah diadakan oleh Nabi dan tertolak. Karena ada sesuatu yang diada-adakan diterima, ada sesuatu yang ditolak. Al-Quran tidak pernah dikumpulkan di zaman Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan azan Jumatnya bukan 2 kali, 4 kali. Takbiran pada saat Idul Adha. Sayyidina Abdullah bin Umar kalau setiap masuk Idul Adha, masuk pasar, takbiran. Takbiran. Ya, dan banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para tabi'in. Kalau kita sekarang pergi, misalkan di bulan Ramadan kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi ke Masjid Nabawi, maka kita akan merasakan 10 hari terakhir pada saat bulan Ramadan ada doa kunut, ya. Kemudian doa kunutnya membaca doa khatam Quran. Apakah Nabi pernah mengajarkan begitu? Syekh Utsaimin bilang nggak pernah. Apakah Nabi pernah bilang begitu? Pernah mencontohkan begitu? Ibnu Bas bilang nggak pernah. Kemudian Syekh Albani bilang nggak pernah. Bedanya apa? Kalau bin Bas bilang bahwasannya itu adalah sunnah ngikutin Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin mengatakan itu tidak ada di dalam sunnah, tidak bisa dikatakan sunnah, tapi dilakukan oleh guru-guru kami. Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Jadi orang-orang yang suka membid'ahkan juga ternyata di dalam satu hal ikhtilaf mereka. Terjadi perbedaan, ya. Jadi itu sebabnya. Oh, kenapa dibid'ahkan? Ya, soalnya menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang mengingkari sirat secara hissi, tapi mereka hanya menerima sirat secara maknawi, dan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kaidah keempat, al-qaidatur rabi'ah, annama warada minan nususin naqliyah, adapun teks-teks yang sifatnya tertulis, termaktub, wa kana lahu ma'nan fi lughatil arab yukhaliful adillatan naqliyatil qati'ah wal adillatal aqliyah al qati'ah, fala budda anna lahu ma'nan akhar fi lughatil arab yaliku billahi ta'ala fayufassaru bihi. Jadi kalau ada teks agama, di dalam teksnya tersebut ada makna yang dipahami secara letterlek, sangat bertentangan dengan banyaknya dalil-dalil nakli yang sudah undebatable atau qat'i, juga dalil-dalil akli. Ya, buat apa Allah bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kalau akal ini nggak punya porsi di dalam beragama. Agama kita jadi agamanya orang majnun. Jadi kita punya agama, lihat, ini orang bikin satu pemikiran sesuai nggak dengan dalil-dalil yang sifatnya undebatable, dan sesuai nggak dengan prinsip akal yang juga sifatnya undebatable, ya. Nah, kalau misalkan ada makna yang ternyata nggak sesuai, berarti harus kita yakini ada makna yang lain. Contoh, tsummastawa 'alal 'arsy. Kata istiwa maknanya bukan cuma satu, tapi yang sering dipakai maknanya adalah istaqarra wa jalasa, duduk dan bersemayam. Terjemahan Depak juga begitu. Dan itu kami kritisi. Ya, kami kritisi.
Jadi kalau dibilang istiwa itu duduk, makna yang lain mau dikemanakan? Sementara maknanya bukan cuma itu. Nah, ketika antum menghadapi ayat-ayat begini, antum langsung lari kepada Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Maka cara ulama ada dua. Artinya istaqarra wa jalasa, kemudian ada artinya istaula. Ada lagi artinya atamma. Ya, atamma. Ada yang artinya duduk, ada artinya menguasai, ada arti yang menyempurnakan. Prinsip yang pertama disebut tafwid. Metode yang pertama kita bermuamalah kalau dapat teks model begini, itu namanya tafwid. Tafwid maksudnya adalah kita menafikan makna yang nggak pantas, tapi kita tidak menetapkan makna yang lain. Kita serahkan itu maknanya pada Allah. Misal, istawa 'alal arsy. Istiwa ini dibilang duduk, tapi Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Kalau duduk itu kan saya, berarti arti ini nggak benar, dicoret. Tapi saya tidak mau menetapkan apakah artinya menguasai, apakah artinya menyempurnakan. Saya diam dan saya pasrah kepada Allah. Apakah cara seperti ini punya dalil? Oh, punya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang hatinya punya penyimpangan, mereka akan mencari dari ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya banyak dan membingungkan ini, mereka akan cari itu. Supaya apa? Menjadikan fitnah di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada yang tahu maknanya selain Allah. Itu kalau kita potong di situ. Ya, wawunya jadi istiqnaf. Ya, tidak ada yang mengetahui maknanya selain Allah. Titik. Nah, itu tafwid. Sementara orang-orang yang ilmunya dalam, ilmunya luar biasa, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah SWT, beriman kepada ayat ini. Itu namanya tafwid. Tapi kalau yang satu lagi takwil. Takwil itu lebih cocok di zaman sekarang. Gimana caranya? Oh, gampang. Tadi kita sudah lihat istiwa punya 3 makna. Ada istaqarra yang dua jalasa yang artinya duduk. Ada istaula yang artinya menguasai. Ada atamma yang menyempurnakan. Oh, kalau duduk nggak pantas, tapi kalau menguasai pantas. Berarti maknanya Allah menguasai arsy. Nggak masalah, kenapa? Karena hanya memilih satu makna yang jauh lebih pantas. Tapi biasanya orang itu akan menentang, kamu sudah mentahrif. Nah, itu fitnah. Kamu sudah merubah teks. Bagaimana mungkin kita merubah teks sementara kita tetap bacaannya sama, rosemnya sama, hurufnya sama, makhrajnya sama. Hanya pemilihan makna saya tidak sepakat dengan kamu karena yang kamu pilih tidak sesuai. Bagaimana mungkin Tuhan itu dikatakan duduk? Kalau duduk, tempat duduknya pasti lebih besar, pasti menyentuh. Kalau duduk berarti Allah berpindah. Kemudian kalau disandingkan dengan ayat-ayat yang lain membingungkan. Satu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nanti mereka mentakwil. Oh, ini maksudnya bukan kebersamaan secara zat, kebersamaan secara ilmu. Oh, mana teksnya? Rupanya kamu juga sudah berpaling gitu, nggak konsisten terhadap makna teks itu. Kamu bersamaku sekarang. Oh, itu kan secara umum. Kalau kamu lagi di mana? Lagi sama siapa? Saya lagi sama Ustadz Amir misalkan. Kebersamaan itu maksudnya ketika pertama kali disampaikan, orang masih mikir, oh ada di sampingnya. Mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena manusia banyak dan tersebar di mana-mana. Apakah Allah SWT di mana-mana? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana kamu menghadap di situ ada wajhullah. Diterjemahkan wajah. Nggak bisa. Akhirnya mereka bilang itu arah. Kemana saja kamu menoleh di situ ada wajah Allah. Bingung. Ya. Kemudian ada hadis lagi. Allah fis sama. Yang benar yang mana? Fis sama atau alal arsy? Bingung. Maka kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah pakai tafwid nih, pakai tafwid. Tsumastawa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy, enggak diterjemah. Itu jalan salafus saleh begitu, Pak. Enggak, mohon maaf, enggak sok tahu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jurayj, la yufassaru bil farisiyah wala bil arabiyah. Walakin tafsiruhu tilawatuhu. Tidak ditafsirkan dengan bahasa Arab, tidak ditafsirkan dengan bahasa Persia, tapi tafsirannya cukup kita membacanya. Itu salafus saleh, gurunya Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, ahlu Makkah.
Jadi kalau kita diem dan kita hanya cukup membacanya, kita sudah mengikuti Imam Sufyan bin Uyainah. Apakah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kamu, mohon maaf, mereka sih mengatakan kamu bodoh terhadap makna yang ada di dalam Al-Quran, itu lebih pintar dari Imam Sufyan bin Uyainah? Nggak mungkin. Itu kalau kita pakai jalan tafwid, jalan salaf seperti itu, nggak mau banyak bicara terhadap ayat-ayat model begini. Atau masalah fa'aina ma tuwallu fathamma wajhul Allah, lillahi wajhun, Allah punya wajhun. Cuma kami tidak mau menentukan dan kami menafikan wajah itu ya, jarihah, fisik seperti ini. Yang kami nafikan makna itu. Tapi wajhun itu artinya juga bisa arah. Yad. Yad itu makna mutabadirnya, makna yang langsung kita pahami ketika disebut yad itu tangan. Tangan yang jarinya 5, kemudian ada telapaknya, tersambung dengan lengan ada tubuhnya, itu kami nafikan. Sementara makna yang dimaksud dengan kekuasaan, kami tidak mau menetapkannya, kami serahkan saja pada Allah. Itu karena tidak mau terlalu banyak bicara terhadap sifat Allah. Tapi kalau jalan kholaf, mereka mentakwil. Oh ya sudah, kalau begitu kita nafikan saja, tapi mentayin atau memilih maknanya. Kita nafikan yad dengan makna jarihah, tapi kita tetapkan yad maknanya itu adalah kekuasaan. Tangan itu yang dimaksud tangan yang berkuasa, bukan tangan fisik tapi kekuasaan. Istiwa kita nafikan makna duduknya, tapi kekuasaannya kita tetapkan. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Al-qaidatul khamisah, kaidah kelima. Anna kulla naqsin fahuwa manfiyun 'anillahi ta'ala. Semua bentuk kekurangan antum harus nafikan dari Allah. Semuanya. Makan, minum, tidur, capek, pusing, reaktif. Allah aktif, tidak reaktif. Itu kaidah penting ya Pak. Allah beraksi, tidak bereaksi. Tapi kenapa di dalam Al-Quran misalkan Allah suka kasih ayat-ayat yang seolah-olah Allah bereaksi? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan ganti. Jadi seolah-olah kita mulai, Allah baru kasih. Itu uslub yang sama seperti pada saat kita bilang sama anak kita, "Nak, kalau kamu beri pengemis itu, kamu adalah orang yang mulia. Duitnya kita yang kasih, yang ngajarin dia adalah kita. Setelah dia kasih pengemis itu kita puji dia, Masya Allah kamu hebat." Yang hebat siapa? Bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Tapi lihat lembutnya Allah SWT menyandarkan amalan itu pada kita. Padahal kita nggak punya apa-apa. Saya habis kena COVID kemarin itu, tapi sudah sembuh Pak, sudah 2 bulan yang lalu. Ya, tenang aja ya, aman ya. Makanya nggak bisa hadir kemarin. Bulan kemarin itu sudah betul-betul semangat ya, tapi ternyata ya qadarullah. Bahkan sampai sekarang saya belum masuk rumah. Jadi rumah itu di dalam pagar itu ada, saya bikin kamar kecil, memang sudah agak lama. Kamar kecil ada kamar mandinya. Ya semua tak masukin situ Pak. Microwave, treadmill, TV, pokoknya udah jadi anak kos. Ya, kenapa? Karena saya takut ya anak dan istri saya terkena dampaknya. Nah, ketika kita itu terkena COVID, kita merasa justru ruhaniyah kita semakin tinggi. Karena semakin kita merasa badan ini akan berpisah dengan ruh, maka ruh itu akan semakin mencapai makom yang paling tinggi, kedekatannya dengan Allah SWT. Jadi seringkali ketika saya baru pulang ya di rumah sakit kan sedih sekali Pak. Sholatnya masih lihurmatil wakti, sholat masih untuk menghormati waktu saja, dan saya harus ganti setelahnya karena infus gak bisa dicopot, ada bekas-bekas apalah macam-macam kan. Ketika nunduk begini limbung ya, saya 1 bulan gak bisa sujud Pak, sholat gak bisa sujud setelah sembuh ya, 1 bulan gak bisa sujud, gak bisa duduk di bawah, ketika duduk di bawah langsung jatuh, saking beratnya itu COVID. Tapi sekarang alhamdulillah saya seperti antum lihat sudah seger ya. Nah, saya malam hari itu didatangi oleh seorang wali ya, yang masih hidup, Habib Abu Bakar bin Ali Masyur Al-Adni. Beliau bilang begini, malam-malam itu, malam pertama saya pulang ke rumah itu, ya guys, bangun, ketahuilah sekarang adalah waktunya kamu berpayah-payah.
Karena barang siapa berpayah-payah, berletih-letih, capek dia menyembah Tuhannya lahir dan batin, maka pada saat dia mati dia akan merasakan pensiun di dalam kebahagiaan selama-lamanya. Akhirnya ketika itu saya bangun, dan malam-malam itu saya curhat sendiri itu. Saya berdoanya itu nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ngomong gitu malam-malam, tengah malam, 1:30. Ya Allah, seandainya saja aku mampu untuk memutar arah jarum jam, maka pasti akan aku putar arah jarum jam itu ke waktu-waktu di mana aku bermaksiat dan berdosa padamu. Dan aku akan putar arah jarum jam itu ke tempat-tempat di mana aku melalaikan kewajiban padamu, tapi aku nggak mampu. Ya Allah, kalau engkau masukkan aku ke dalam nerakamu, hancur dan habis aku. Tapi kalau engkau masukkan aku ke dalam surgamu, masukkanlah dengan rahmatmu. Karena nggak ada artinya orang seperti aku, ya Allah. Engkau masukkan ke neraka, ya nggak ada artinya. Engkau masukkan ke surga juga nggak ada artinya untuk dirimu. Masukkanlah aku ke dalam surga. Jangan kita ngandelin amal kita, karena yang menciptakan semuanya Allah. Maka Anda akan saksikan orang-orang yang mengandalkan amal, dia akan dihantam dengan maksiat. Orang-orang yang menyombongkan amalnya, dia akan dihantam dengan maksiat. Dia akan dihantam dengan kelalaian. Dia akan dihantam dengan kezoliman dirinya sendiri. Syukur kalau dia merasa, yang bahaya kalau tidak merasa. Waliyahzubillah. Ya. Itu adalah jam berapa ini? Oh, sudah. Baik. Kaidah ke-6, satu lagi ya, biar selesai ini halaman ini. Bab ini selesai sekalian. Al-qaidatu sadisatu, kaidah ke-6, annana la nastati'u al-ittila'a ala haqaiqi wa kunhidatillahi wa sifatihi. Oke. Kita tidak mungkin bisa mengetahui hakikat zat dan sifat Allah. Kita yang memorinya cuma 1 megabyte disuruh mengetahui zat yang memorinya nggak terbatas byte-nya. Antum coba aja deh, gampangnya gini. Flash disk, SD card, antum masukin ke laptop, SD card yang 15 giga. Antum masukin data 20 giga, bisa nggak? Ngeheng. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan kita harus tahu zat Allah, kita harus tahu betul-betul hakikatnya? Nggak bisa begitu. Karena nggak ada makna kesucian. Itulah makna Allahul Aliyul Azim. Allah tinggi, nggak mungkin kita itu bisa sampai. Apanya? Akalnya. Ya. Wa inna ma amaranallahu taala bitafakkur fi makhluqatihi. Tapi kita disuruh memikirkan makhluknya kama fi nususin katsiratin, sebagaimana di teks-teks yang sangat banyak amarat bitafakkur fil makhluqat. Yang mana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita untuk memikirkan keadaan makhluk. Faminha qauluhu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian pergantian siang dan malam itu ada tanda bagi orang yang berpikir. Apa? Siang malam perubahan. Allah nggak mungkin berubah. Hari berganti, Allah nggak mungkin berganti. Jadi kalau berganti ada kata bergantinya, ya berarti sama dengan makhluk. Karena kita bicara soal zat ini. Bukan sifat kuasa yang bagi diri kita itu majazi sebagaimana sudah saya sampaikan. Makanya Asmaul Husna 99 itu bukan batasan. Dan sifat 20 itu bukan batasan. Apa korelasi antara sifat 20 dengan 99 ini? Sifat 99 ini kalau dikembalikan kepada sifat 20, maka akan ketahuan bedanya apabila sifat Asmaul Husna ini sebagian dikembalikan kepada makhluk. Al-Qawi, yang kuat, dikembalikan kepada sifat 20 yang kuat tapi nggak punya awal. Kalau manusia dikatakan kuat tapi ada awal, nggak mungkin Tuhan. Jadi sifat 20 itu adalah karakteristik ketuhanan yang mana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu sudah puncak daripada akal manusia memahami teks terkait dengan apa-apa yang wajib diyakini ada pada zat Tuhan. Saya ulangi, puncak daripada akal manusia untuk memahami teks yang mana di situ terdapat kriteria dan karakteristik yang wajib ada pada zat Tuhan. Artinya wajib, kalau karakter ini dihilangkan meskipun satu saja, tidak jadi Tuhan. Wujud, qidam, baqo, 3 saja.
Zat yang dikatakan qawi tapi nggak wujud, nggak mungkin jadi Tuhan. Zat yang dikatakan qawi tapi tidak qadim, punya awal dan punya akhir, tidak jadi Tuhan. Tidak dikatakan baqa, punya akhir, berakhir, sirna, fana, ya tidak jadi Tuhan. Mudah kan? Jadi bukan membatasi, akan tetapi puncak daripada apa? Puncak daripada akal manusia di dalam memahami teks agama. Wa ayatu tafakkur katsirah, dan ayat-ayat di mana kita disuruh mikir itu sangat banyak. Faqulu matarahu fil makhluqat fallahu munazzahun anhu. Maka apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu saksikan ada pada makhluk, apapun bentuknya, Allah suci daripada itu. Tapi ada ya. Syekh Ibnul Utsaimin misalkan mengatakan Allah itu sakit, tapi sakit yang pantas bagi Allah. Itu gimana? Sakit, tapi sakit yang pantas bagi Allah. Nah, ini lari, ya. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah bisa sakit, Allah bisa disakiti. Allah itu aksi, nggak reaksi. Yang namanya reaksi itu makhluk. Karena yang namanya reaksi adalah subjek dari perbuatan subjek yang lain. Orang yang terkena reaksi maksudnya itu adalah subjek daripada subjek yang lain. Kita pukul, orang itu marah. Kita cubit, orang itu marah. Kita kasih hadiah, orang itu senang. Allah nggak begitu. Itu bahasa anak TK. Sholatlah kamu supaya Allah menyayangimu. Itu bahasa anak TK begitu. Allah tetap sayang, Pak. Lihat orang-orang kafir itu tidak sholat. Kalau Allah nggak sayang, dah habis itu mereka. Makanya kita umat Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan apa? Umat yang azabnya dicabut dari dunia ini, nggak langsung diazab. Kalau nabi-nabi zaman dulu punya doa mustajabah, langsung didoain kaumnya. Sikat, tenggelamin, kasih gempa. Umatnya Nabi Syuaib dikasih panas, keluar cari awan, berteduh di bawah awan, yang keluar dari awan bukan hujan tapi api. Ada kejadian begitu. Tapi nanti di akhirat. Dan kita punya Nabi ini sangat luar biasa. Kelebihan kita apa? Kita umat yang nyelak. Antum tahu orang nyelak, ngantri. Orang lagi ngantri tiket, tiba-tiba ada orang satu datang. Dia masuk duluan, padahal datang belakangan. Siapa mereka? Kita. Kita ini orang-orang yang datang belakangan, masuk surga duluan. Apa yang membuat kita merasa pantas jadi umatnya Nabi? Lebih pantas mana? Kita atau Nabi Musa yang jadi umatnya Nabi? Lebih pantas Nabi Musa. Kita nggak pantas. Tapi itu rahmat semua dari Allah. Maka Allah tidak mungkin bisa disakiti. Maksudnya apa? Siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, bukan menyakiti Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu alam. Kalau nggak ada yang mau bertanya, alhamdulillah gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Insya Allah nggak ada. Baik, jazakumullah khair. InsyaAllah. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya khair. Berarti saya jelasinnya udah lumayan. Ya, kalau nggak ada yang nanya udah lumayan lah. Udah puas ya. Ya, memang ngaji begini memang nggak bisa sebentar. Yang ngajar aja nggak puas. Kemarin saya ngisi di BPJS Ketenagakerjaan, ngisi kajian begini setengah jam. Lah muqaddimah aja dah 5 menit. Yang ngajar itu masih ada tekanan batin saya, loh kok udah benar ini, cepat benar zoomnya. Ya sudah, berarti ya nantilah dipanjangin lagi. Kita doakan semoga di sini banyak sepuh, banyak bapak-bapak kita, orang tua kita, semoga beliau-beliau segera selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua dijauhkan dari Covid-19, diberikan keringanan kita melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah. Kemudian siapapun yang mewakafkan hartanya di masjid ini, bersedekah, berinfak ya di masjid ini, insya Allah diterima semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua matinya husnul khotimah. Ala hadhihi wa likulli natin sallallahu alaihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.